Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Arwani Jalaluddin dari kelas 12 IPA Aliyah. Di sini saya akan mengulas dari dua buku ini. Yang satu yaitu Matan Jurmiyah dan yang kedua yaitu Amsilati. Jadi pada video yang pertama ini yang pertama yaitu yang berjudul Matan Jurmiyah dengan pengarangnya yaitu Syekh Muhammad bin Daud Son Haji, yang penerbitnya yaitu Kampung Kiai pada tahun 2013. Sedangkan pada buku yang kedua ini yaitu berjudul dengan Kitab Amsilati. Kitab Amsilati yang pengarangnya yaitu Haji Taufikul Hakim, penerbitnya adalah Fala Offset dan diterbitkan pada tahun 2003. Nah, pada bagian yang kedua ini kandungan isinya pada buku yang pertama yaitu buku Matan Jurmiyah. Di dalam buku ini bagian pertamanya itu menjelaskan tentang ilmu kalam dan pembagiannya. Kemudian lanjut pada bab penjelasan tentang i'rab dan macam-macamnya dan pembagian tempat dari i'rab tersebut. Kemudian pada bagian yang tengah itu menjelaskan fi'il dan fa'il maupun maf'ul. Kemudian menjelaskan tentang mubtada dan khobar dan amil-amil yang bisa masuk ke dalam mubtada dan khobar. Kemudian pada penjelasan yang akhir itu menjelaskan tentang pelengkap-pelengkap yang masuk pada isim dan juga apa-apa yang bisa masuk pada isim atau kata yang bisa masuk pada isim sebelumnya. Kemudian pada kitab yang kedua ini itu Kitab Amsilati. Nah, Kitab Amsilati ini terdiri dari 5 jilid. Nah, pada jilid yang pertama, di jilid yang pertama ini, nah, pada jilid pertama ini itu menjelaskan tentang huruf jar, kemudian isim domir, kemudian pada isim isyarah dan isim mausul. Kemudian pada jilid yang kedua ini menjelaskan tentang rumus utama atau pada tanda-tanda yang masuk pada isim. Kemudian isim ma'rifat dan nakirah, mudzakkar muannas, isim tasniyah, jamak mudzakkar dan muannas, isim wazan-wazan dari isim fa'il, maf'ul maupun dengan masdar. Kemudian lanjut pada jilid yang ketiga. Yang ini jilid yang menurut banyak dari kalangan ahli nahwu itu yang menurutnya ini paling susah. Pada jilid 3 ini itu masuk pada bab mubtada khobar. Kemudian isim-isim yang bisa mempengaruhi mubtada dan khobar. Kemudian isim ghairu munsharif, isim jamid, mustaq, ada isim asmaus sita atau kumpulan dari 6 isim, dan juga isim mu'tal dan at-tawabi atau isim yang mengikuti i'rab sebelumnya. Kemudian lanjut pada bab keempat. Nah, di pada bab keempat ini agak mudah sudah, yaitu tentang menjelaskan tentang fi'il. Yang pertama fi'il madhi, terus dari fa'il, macam-macam bentuk dari fi'il madhi, kemudian wazan-wazan dari fi'il madhi yang tambahan, terus fi'il madhi yang mabni majhul. Yang mabni majhul itu maksudnya itu kebalikan. Terus maf'ul bih dan pelengkap-pelengkap dari fi'il ini tersebut. Nah, kemudian kita lanjut pada yang terakhir yaitu bab 5. Ini merupakan bab tambahan dari semua dari 1 sampai 4 ini. Nah, yang pertama ini merupakan fi'il mudhari', yang kedua fa'il dohir, fa'il domir, fi'il mu'tal, wazan dari fi'il mudhari' yang mazid, kemudian fa'il domir dan mudhari' yang diawali huruf ya. Kemudian ini tambahan semua, dan yang ini yang penting ini ada af'alul khamsah, yaitu fi'il yang ketambahan wawu ya atau nanya atau yang banyak, nanti akan dijelaskan pada teori yang selanjutnya. Kemudian masuk pada ini yaitu syarat dan jawab, fi'il amar, dan kaidah-kaidah atau hal-hal yang tambahan yang akan lanjut pada
mutamima atau praktek yang penerapan. Pada keunggulannya pada kitab Jurumiyah ini itu memiliki teori-teori yang mudah dipahami. Akan tetapi pada kitab ini itu kurang pada praktek dan penerapan dari kitab ini. Sedangkan pada kitab Amsilati ini itu sangat banyak contoh dan penerapannya pada Quran maupun di kitab. Akan tetapi kelemahannya ini itu teorinya itu masih dasar, sehingga antara kitab ini dan ini tuh saling melengkapi. Bagi kalian yang mau belajar kitab kuning, lebih baik kalian belajar ilmu nahwu yang terlebih dahulu. Saya rekomendasikan kalian belajar dari Amsilati ini, karena kitab ini itu sangat mudah dipahami. Meskipun dari teorinya itu kurang, tapi sebaiknya kalian langsung ke contohnya dulu. Nah, setelah selesai kitab ini, kemudian kalian lanjut ke kitab Jurumiyah untuk bisa memahami teorinya dan nanti lanjut ke Imriti dan Alfiyah. Cukup sekian dari saya, rekomendasi maupun ulasannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video yang pertama ini yang pertama yaitu yang berjudul Matan Jurumiyah dengan pengarangnya yaitu Syekh Muhammad bin Daud Son Haji, yang penerbitnya yaitu Kampung Kiai pada tahun 2013. Sedangkan pada buku yang kedua ini yaitu berjudul dengan Kitab Amsilati, yang pengarangnya yaitu Haji Taufikul Hakim, penerbitnya adalah Fala Offset dan diterbitkan pada tahun 2003. Nah, pada bagian yang kedua ini kandungan isinya pada buku yang pertama yaitu buku Matan Jurumiyah. Di dalam buku ini bagian pertamanya itu menjelaskan tentang ilmu kalam dan pembagiannya. Kemudian lanjut pada bab penjelasan tentang i'rab dan macam-macamnya dan pembagian tempat dari i'rab tersebut. Kemudian pada bagian yang tengah itu menjelaskan fi'il dan fa'il maupun maf'ul. Kemudian menjelaskan tentang mubtada dan khobar dan amil-amil yang bisa masuk ke dalam mubtada dan khobar. Kemudian pada penjelasan yang akhir itu menjelaskan tentang pelengkap-pelengkap yang masuk pada isim dan juga apa-apa yang bisa masuk pada isim atau kata yang bisa masuk pada isim sebelumnya. Kemudian pada kitab yang kedua ini itu kitab Amsilati. Nah, kitab Amsilati ini terdiri dari 5 jilid. Nah, pada jilid yang pertama, di jilid yang pertama ini, nah, pada jilid pertama ini itu menjelaskan tentang huruf jar, kemudian isim domir, kemudian pada isim isyarah dan isim mausul. Kemudian pada jilid yang kedua ini menjelaskan tentang rumus utama atau pada tanda-tanda yang masuk pada isim. Kemudian isim ma'rifat dan nakirah, mudzakkar muannas, isim tasniyah, jamak mudzakkar dan muannas, isim wazan-wazan dari isim fa'il, maf'ul maupun dengan masdar. Kemudian lanjut pada jilid yang ketiga. Yang ini jilid yang menurut banyak dari kalangan ahli nahwu itu yang menurutnya ini paling susah. Pada jilid 3 ini itu masuk pada bab mubtada khobar. Kemudian isim-isim yang bisa mempengaruhi mubtada dan khobar. Kemudian isim ghairu munsharif, isim jamid, mustaq, ada isim asmaus sita atau kumpulan dari 6 isim, dan juga isim mu'tal dan at-tawabi atau isim yang mengikuti i'rab sebelumnya. Kemudian lanjut pada bab keempat. Nah, di pada bab keempat ini agak mudah sudah, yaitu tentang menjelaskan tentang fi'il. Yang pertama fi'il madhi, terus dari fa'il, macam-macam bentuk dari fi'il madhi, kemudian wazan-wazan dari fi'il madhi yang tambahan, terus fi'il madhi yang mabni majhul. Yang mabni majhul itu maksudnya itu kebalikan. Terus maf'ul bih,
dan pelengkap-pelengkap dari fi'il ini tersebut. Nah, kemudian kita lanjut pada yang terakhir, yaitu bab 5. Ini merupakan bab tambahan dari semua dari 1 sampai 4 ini. Nah, yang pertama ini merupakan fi'il mudhari', yang kedua fa'il dhohir, fa'il dhamir, fi'il mu'tal, wazan dari fi'il mudhari' yang mazid, kemudian fa'il dhamir dan mudhari' yang diawali huruf ya. Kemudian ini tambahan semua, dan yang ini yang penting ini ada af'alul khamsah, yaitu fi'il yang ketambahan wawu ya atau nanya atau yang banyak, nanti akan dijelaskan pada teori yang selanjutnya. Kemudian masuk pada ini yaitu syarat dan jawab, fi'il amar, dan kaidah-kaidah atau hal-hal yang tambahan yang akan lanjut pada mutammimah atau praktek yang penerapannya. Nah, pada keunggulannya pada kitab Jurumiyah ini itu memiliki teori-teori yang mudah dipahami. Akan tetapi pada kitab ini itu kurang pada praktek dan penerapan dari kitab ini. Sedangkan pada kitab Amsilat ini itu sangat banyak contoh dan penerapannya pada Quran maupun di kitab. Akan tetapi kelemahannya ini itu teorinya itu masih dasar, sehingga antara kitab ini dan ini tuh saling melengkapi. Bagi kalian yang mau belajar kitab kuning, lebih baik kalian belajar ilmu nahwu yang terlebih dahulu. Saya rekomendasikan kalian belajar dari Amsilat ini, karena kitab ini itu sangat mudah dipahami. Meskipun dari teorinya itu kurang, tapi sebaiknya kalian langsung ke contohnya dulu. Nah, setelah selesai kitab ini, kemudian kalian lanjut ke kitab Jurumiyah untuk bisa memahami teorinya, dan nanti lanjut ke Imriti dan Alfiyah. Cukup sekian dari saya, rekomendasi maupun ulasannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.